Untuk mengatasi resistensi insulin, kita bisa lakukan yang pertama, jaga pola makan Anda, hindari makanan-makanan berolahan dan juga makanan tinggi karbohidrat dengan indeks glikemik yang tinggi. Contohnya tepung-tepungan atau tadi makanan olahan, dan perbanyak serat serta protein seperti kacang-kacangan. Yang kedua, aktivitas fisik dengan rekomendasi 150 menit per minggu yang terbagi dalam 5 kali selama 30 menit. Yang ketiga, hindari stres. Yang keempat, jaga berat badan ideal. Dan yang kelima, hindari merokok. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program Tools yang inspiratif. Ini dia Bincang Saati. Pemirsa, kalau kita ngomongin penyakit yang satu ini, dulu mungkin kita berpikir ini adalah penyakitnya orang tua. Penyakitnya lansia gitu ya. Tapi kalau Anda coba deh googling gitu, coba deh berapa data penyakit ini gitu, atau pasien yang menderita ini di range usia berapa sekarang. Katanya prevalensinya lumayan banyak nih ya. Kalau kita ngomongin kondisi dari bonus demografi terutama di Indonesia gitu ya, di mana anak-anak mudanya ini kayaknya mulai banyak yang pola makan, pola hidup, pola istirahat dan lain sebagainya agak mess up alias berantakan. Nah, siapa tahu ada dari Anda yang mungkin masih usia produktif lah ya, di usia 30 atau early 40, yang mungkin kadar gulanya sudah lumayan tinggi. Nah, Anda harus berhati-hati. Siapa tahu Anda mulai di fase prediabetes, meskipun auzubillahi min dzalik ya. Tapi karena banyak yang nggak ngeh bahwa mereka sudah memasuki masa-masa prediabetes. Makanya hari ini kita akan membahas apa sih gejala-gejala awal, gimana cara mengenali kalau kita sudah mulai mengalami diabetes. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar diabetes. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Saati ada Dr. Ade Putri Tanesa Idayu, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi, metabolik, dan diabetes dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Assalamualaikum Dr. Ade, apa kabar dok? Waalaikumsalam, sehat alhamdulillah ya, dok, sehat Mas Rade. Dok, hari ini kita akan membahas seputar satu penyakit yang tadi saya mention. Mungkin dulu orang kenal ini dengan penyakitnya orang tua gitu ya, lansia ini kayaknya udah identik banget penyakit ini nama lansia. Tapi sering berjalannya waktu nih pemirsa ya, nggak tahu nih ya, karena mungkin pola hidup kita yang nggak bener gitu ya, pola makan, pola hidupnya nggak sehat, sedenter, yang akhirnya membuat orang mengalami diabetes. Kita bahas mitos faktanya dulu ya dok ya. Yang pertama adalah, nah ini pasti banget orang kalau ngomongin diabetes itu selalu dikaitkan dengan makanan yang manis, makanan yang bergula-gula gitu ya. Karena kan penyakit gula, so otomatis itu datangnya dari penyakit makanan yang manis. Betul nggak sih kalau diabetes itu selalu identik dengan makanan yang manis? Jadi kalau dibilang penyebab utama mitos ya, Mas Raden. Jadi diabetes itu faktornya banyak, multifaktorial kita bilang ya. Jadi nggak bisa hanya satu faktor terus dia langsung kena diabetes nih. Harus berbagai faktor, yaitu genetik keluarga, usia, tadi makin tua, tadi sedentary living atau yang mager ya mungkin istilahnya ya, males gerak. Ya. Kalau pekerjaan ya. Betul. Obesitas, merokok. Tapi jangan lupa, makanan manis juga salah satu faktor risiko, tapi bukan satu-satunya penyebab seperti itu. Tapi kalau kayak kan identik diabetes itu juga dengan kencing manis atau penyakit gula gitu. Betul. Ya dok ya. Sehingga akhirnya adalah gula adalah manis, jadi kencing manis. Berarti kenapa dinamai gula dan manis, yang orang pikir oh gula dan manis berarti otomatis makanan dong, cake-cakean gitu dan lain sebagainya. Kenapa ya dok ya? Betul, karena diabetes sendiri ditandai dengan gula darah yang tinggi. Makanya orang biasanya sebutnya penyakit gula atau kencing manis seperti itu. Tapi bukan hanya karena makan manis tanpa faktor risiko lain dia bisa terkena diabetes. Jadi faktornya banyak Mas Raden. Oke, just in case gini dok, ada tuh orang kan yang suka makan cake, makan sesuatu yang manis-manis lah gitu ya. Tapi di lain sisi mereka ini tuh aktif olahraga, pola hidupnya tuh well done banget deh gitu ya. Maksudnya berolahraga juga, terus kemudian tidurnya juga oke, stres manajemennya oke gitu ya. Nah itu ada nggak hubungannya nanti? Oke, jadi memang faktor risiko itu ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Jadi tadi itu yang bisa diubah tuh kayak misalnya stress management yang baik, olahraga. Tapi yang tidak bisa diubah juga ada, yaitu faktor genetik.
keturunan, terus usia, karena makin tua seseorang risikonya naik nih Mas Raden, gitu. Kenapa risiko semakin tua semakin naik ya? Maksudnya kayak apakah itu proses alami orang ketika masuki kayak proses agingnya, penuaan atau degeneratif di tubuhnya atau gimana? Salah satunya, karena kan resistensi insulin itu juga dipengaruhi oleh pankreas ya, karena makin tua kan pasti semua fungsi tubuh juga makin turun, seperti itu. Itu salah satu faktor risiko aja. Belum tentu semua orang tua diabetes, tapi kalau tadi faktor risiko yang bisa diubahnya bagus ya insya Allah juga tidak kena diabetes nih Mas Raden. Iya, jadi tergantung ya. Kalau yang bisa dimodifikasi nih ya Dok ya. Anda yang kayak mager itu bisa dimodif kok. Bisa. Asal mau gerak ya. Betul. Makanan juga bisa diubah menjadi yang lebih sehat kalau Anda berniat dan konsisten di situ ya. Nawaitunya itu ya Dok ya. Konsisten ya dan niat itu. Ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Pasien diabetes harus terapkan diet bebas gula. Pokoknya semua pasien diabetes tidak boleh makan gula sama sekali. Karena gula adalah musuh pasien diabetes. Betul nggak sih Dok? Mitos juga. Oh, berarti boleh makan? Boleh, tapi ada aturannya nih. Syarat dan ketentuan berlaku. Betul. Ya. Jadi untuk semua pasien diabetes kita biasanya pakai 3J namanya. Oh, 3J. Apa itu, jenis. Jenis. Nanti tadi kan bilang apakah semua dihindari gitu ya. Yang kita hindari minuman manis terutama. Wow, sekarang kan ada di mana-mana Dok. Betul banget. Terus kalau makanan ya coba dipilih nih. Kita pilih yang indeks glikemiknya rendah, tidak olahan. Wah, sekarang mostly olahan lagi ya Dok ya. Makin diolah makin enak katanya ya. Wow, iya betul. Nah, itu yang harus kita hindari. Terus juga jumlah. Sebenarnya di Kemenkes sendiri punya rekomendasi namanya piringku. Oh, apa itu Dok? Nah, jadi makanan itu 1/4-nya karbohidrat, jangan setengahnya. 3/4 kalau mungkin banyak orang. 3/4 karbohidrat, 1/4 lauk gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya yang benar rekomendasinya karbohidrat itu 1/4, 1/4-nya itu lauk atau protein. Nah, setengahnya diisi serat, sayuran dan buah-buahan itu. Jadi boleh. Terus jadwal. Oh, jadwal. Jadwal juga penting. Oh, ada jadwalnya harus ya. Gimana tuh? Jadi berat banget ya kan 3J-nya ya. Sebenarnya enggak, jadwal sama aja nih. Jadwal kayak biasanya kita makan pagi, siang, malam tetap boleh. Karena kan kayaknya nggak boleh makan malam katanya diabetes. Ya, boleh, ya mungkin malamnya jangan mendekati waktu tidur, itu betul. Makan malam boleh, tapi batasi 3 jam sebelum tidur. Jadi misalnya kita biasa tidur jam 10, ya jam 7 terakhir makan gitu. Kalau biasa jam 9, ya biasa jam 6 gitu. Jadi tergantung 3 jam sebelum sebelum tidur, makan terakhir. Jadi boleh makan pagi, boleh makan siang, boleh makan malam. Kalau makan cuma sehari sekali, itu malah nggak boleh. Oh, sekarang kan banyak loh kayak, aduh takut mau makan meskipun karbo nasi putih kan katanya bisa ada turunannya juga ini gitu ya, jadi glukosa juga. Nah, tetap kalau kita makan biasa 3 kali, tiba-tiba jadi sehari sekali, akibatnya pasti lapar. Yang ada malah ngemilnya banyak. Cemilan banyak malah gulanya makin tinggi. Banyak kue lagi ya. Kue keripik gitu ya, tepung-tepungan itu malah tinggi sekali. Gorengan. Jadi mending makan 3 kali tapi tadi sesuai piringku. Oke, jadi jenis, jumlah, dan jadwal. 3J gampang sih ya kalau nyebutin 3J ya. Tapi melakukannya itu perlu keistiqomahan yang tinggi kayaknya ya Dok ya. Kembali lagi ya. Nah, itu komitmen ya. Itu pilihan masing-masing. Kalau mau sehat ya Anda harus sedikit effort untuk mendapatkan kesehatan itu gitu ya. Intinya kalau kita melakukan 3J itu pasti dampaknya kan baik buat tubuh gitu ya Dok ya. Iya, gula darah stabil ya Mas Raden. Betul ya. Mau nggak? Mau sehat ya harus dicoba ya 3J-nya. Jadi jumlah dan jadwal. Oke, kita yang ketiga ya Dok ya. Manis. Nah ini dia, manis buah yang ada di buah itu katanya aman untuk pasien diabetes. Kan gini, selama ini kita kepikiran, oh gula yang nggak boleh itu gula-gula yang diolah ya, yang di makanan ya gitu ya. Kayak di kue lah, di minuman lah. Tapi kalau yang manis-manis gula yang ada di kandungan dalam buah, aman dong Dok, kan buah sehat. Gimana tuh Dok? Oke, sebenarnya gula juga akan buah akan dirubah nih. Dia punya gula buah istilah fruktosa. Jadi kalau kebanyakan juga
tetap nggak boleh. Tadi kembali lagi 3J, jumlah itu penting. Jadi walaupun tadi jenisnya oke, saya setuju buah lebih aman dibanding minuman manis gitu ya, dibanding tepung-tepungan, itu saya setuju. Tapi jumlahnya juga, kalau makan buahnya misalnya 1 kilo, ya tetap aja jadi gulanya naik gitu ya, seperti itu. Tapi ada nggak sih dok, maksudnya kayak kan gini, mungkin banyak orang yang punya buah favorit masing-masing ya. Untuk ada yang ini dan itu dan sebagainya. Boleh di-spill nggak sih dok beberapa buah yang mungkin kita nggak sadar gulanya itu tinggi banget, atau kayak otomatis kalau ini rasanya manis banget, otomatis gulanya tinggi. Yang nggak manis berarti gulanya rendah, atau gimana? Nah, ya kita bisa mungkin gampangnya ya manis banget berarti nanti akan jadi gula buah fruktosanya juga banyak gitu ya. Jadi biasanya yang lebih aman tuh yang seperti apel, pir gitu, jeruk. Yang sedangkan yang fruktosanya tinggi yang jelas buahnya manis banget. Mungkin anggur yang manis, mangga gitu ya. Bentar lagi pasti mangga. Enak banget tuh. Seperti itu. Atau buah-buah tinggi karbohidrat seperti duren. Jadi sebenarnya boleh tapi jumlahnya gitu. Buat Anda yang pecinta durian kayaknya harus mikir lagi ya. Boleh, cuman nggak boleh berlebihan. Karena tinggi karbohidrat. Tinggi karbohidrat juga. Karena karbohidrat kan dipecah lagi jadi glukosa dari gula ya dok ya. Oke, jadi buat Anda pecinta durian, anggur gitu ya, harus berhati-hati. Kayak nanas juga sih dok. Nanas, semangka. Nanas madu gitu ya. Semangka sih masih lebih relatif aman ya gitu. Oke ya, jadi harus berhati-hati ya kalau Anda suka sama buah-buahan yang manis, tidak selalu baik juga kalau akhirnya dikonsumsinya berlebihan. Betul. Oke dok, kita lanjut yang keempat ya dok. Diabetes katanya bisa mengganggu kesehatan kehamilan. Waduh, serem banget nih dok. Maksudnya kayak ibu hamil kan kayaknya rentan ya untuk menjaga si janinnya supaya tetap sehat. Nah, kadang-kadang kan kayak orang hamil juga lumayan, nggak tahu itu kayak picky eater atau selective eater ya. Mungkin pas lagi hamil justru pengen makan yang manis-manis terus, mungkin bisa bahaya atau gimana dok? Oke, jadi diabetes tuh sebenarnya memang ada beberapa jenis. Salah satunya diabetes pada kehamilan atau diabetes gestasional kita bilangnya. Nah, diabetes kehamilan atau gestasional ini biasanya akan dokter kebidanan atau bidan biasanya di awal kehamilan akan screening. Nanti di usia 26 minggu kehamilan akan di screening lagi gitu. Nah, tapi untuk ibu-ibu nih yang punya faktor risiko, salah satunya keluarga, genetik, obesitas, terus mager ya sebelum hamil, merokok dan lain-lain, itu screeningnya kita harus lebih ketat nih Mas Raden. Karena orang-orang dengan faktor risiko itu kejadian diabetes gestasionalnya juga lebih tinggi. Nah, kalau seseorang terdiagnosis diabetes gestasional, dia harus dikontrol gula darah selama kehamilan. Karena kalau nggak dikontrol akan berbahaya untuk ibu dan janinnya gitu. Jadi harus screening dan kalau terdiagnosis harus dikontrol gulanya. Oh, itu tuh maksudnya diabetesnya tuh karena pas lagi hamil aja atau sebelumnya itu si ibunya memang sudah ada diabetes. Bibit atau diabetesnya sendiri gitu? Jadi dibedain nih, memang ada diabetes lalu hamil. Ada yang tidak diabetes tapi saat hamil dia menderita diabetes gestasional. Nah, tata laksananya agak beda tapi mirip sebenarnya. Jadi tetap dua-duanya harus dikontrol karena tadi kalau nggak dikontrol akan berbahaya untuk keduanya, ibu maupun janinnya. Oke, itu harus berhati-hati ya buat yang lagi baru married nih ya dan lagi promil, program hamil, harus diperiksakan supaya ya ibunya sama janinnya juga sehat ya. Kan mungkin selama ini yang muda-muda baru married kayaknya nggak pernah meriksain gula darahnya tinggi apa enggak ya dok ya. Tapi memang rekomendasinya seluruh ibu hamil, terutama yang faktor risiko yang tadi tinggi, semuanya harus di screening saat hamil. Nah itu dia ya, jadi biar sehat ibu dan janinnya. Betul. Ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya dok ya. Penggunaan insulin itu kalau dilakukan kalau diabetesnya itu udah parah banget deh gitu. Kayak lawal-lawal sih nggak usah. Nah gimana nih dok? Itu mitos. Oh mitos? Dan itu sebenarnya banyak banget pertanyaan nih Mas Raden. Iya betul. Jadi kalau pasien memang sudah terindikasi diabetes, kita minta untuk pakai insulin, biasanya nanya nih, memang saya sudah separah apa gitu ya dok ya gitu. Jadi pemberian insulin pada pasien diabetes itu ada indikasinya gitu, bukan indikasinya karena parah.
Tapi ini yang di masyarakat kita kan kayak gitu ya. Betul. Jadi pertama indikasi yang mutlak adalah diabetes tipe 1 yang pada anak-anak ataupun remaja gitu. Karena memang dia tidak bisa menghasilkan insulin si pankreasnya. Jadi kita harus bantu dari luar. Yang kedua tadi yang kita bicarakan, diabetes pada kehamilan. Diabetes gestasional itu adalah indikasi insulin karena yang paling aman untuk si bayi, si janin, seperti itu. Jadi nggak parah, nanti kalau setelah lahiran kita bisa ganti obat atau bahkan kalau diabetes gestasional biasanya setelah melahirkan ibunya akan normal gula darahnya. Normal tapi beresiko diabetes tipe 2 di kemudian hari, Mas Raden. Jadi ibunya juga tetap harus gaya hidupnya, pola hidupnya harus baik nih setelah lahiran. Seperti itu. Terus ada infeksi tertentu yang kita pakai pakai insulin pada diabetes. Jadi kalau infeksinya misalnya TBC paru, misal infeksinya sudah teratasi, kebutuhan insulinnya tidak terlalu banyak dan pasien memang bisa dikasih obat minum, ya kita ganti. Jadi nggak parah. Atau mau operasi misalnya. Kita mau operasi, apalagi operasi emergensi segera gula darah tinggi, ya kita harus berikan insulin setelah operasi semuanya baik. Kalau tadi bisa kita kasih obat minum ya bisa kita switch ke obat minum lagi. Jadi nggak harus parah dulu baru dikasih insulin nih. Oke. Jadi conditional ya dok ya gitu. Betul. Jadi conditional banget untuk menyesuaikan kondisi dari pasiennya masing-masing gitu ya. Jadi nggak harus ngomongin bahwa yang diinjeksi insulin tuh yang benar-benar parah banget gitu ya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu. Jadi jangan lalu beranggapan ketika datang ke dokter tuh kayaknya ibu butuh insulin. Udah parah ya dok. Cuma ada kondisi-kondisi tertentu ya. Oke, thank you dok sudah terjawab mitos faktanya. Kita lanjut ngomongin diabetes lebih mendalam ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini gimana sih cara mengenali gejala atau tanda-tanda awal seseorang mulai mengalami diabetes. Karena faktanya di lapangan adalah banyak yang tidak menyadari bahwa gula darahnya tinggi. Nah, akhirnya datang ke dokter ketika sudah muncul keluhan dan duar gitu ya. Gulanya udah tinggi banget gitu ya. Nah, Anda harus berhati-hati. Terus gimana cara mengenalinya adalah topik yang kita bahas hari ini. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Ade Putri Tanesa Idayu SPPD, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi, metabolik dan diabetes dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Oke dok, tadi kan sedikit banyak kita bahas mitos fakta seputar diabetes, tapi kalau by definition secara medisnya sendiri, diabetes mellitus ini apa sih? Kok akhirnya banyak orang ngomong ini penyakit gula lah, penyakit kencing manis seperti tadi kita bahas. Apakah di kencing kita itu rasanya manis gitu ya? Atau gula darah di darah kita itu banyak mengandung gula atau apa gitu dong? Baik, jadi diabetes mellitus itu adalah penyakit kronik progresif namanya. Oh, kronik progresif. Jadi bukan, kalau kronik itu berarti jangka panjang. Dan progresif itu berarti bukan stagnan gitu, makin lama makin memburuk. Apalagi kalau tidak dikontrol. Nah, kenapa dibilangnya kencing manis atau penyakit gula? Karena dia ditandai kadar gula darah yang tinggi, seperti itu. Kadar gula darah yang tinggi itu murni dari apa yang jadi oral intake-nya kita ya, apa yang kita konsumsi sehingga yang makanan manis, minuman manis sehingga pengaruh ke gula ke dalam darah kita, atau sebenarnya nggak hanya itu, tadi sempat kita bahas kayak masalah genetik dan lain sebagainya, itu pengaruh dok atau gimana? Pengaruh. Jadi kalau pada pasien diabetes puasa pun gula darah tinggi. Karena kita punya insulin yang mengatur gula darah puasa, ada insulin yang mengatur saat kita makan, gula darah kan tinggi tuh. Nah, dia menurunkan itu. Yang terganggu adalah kan insulinnya. Jadi nggak makan saja bisa tinggi. Apalagi kalau makannya tadi manis-manis, semakin tinggi deh gula darahnya. Makin tinggi. Nah, ini dok, insulin itu kan satu istilah yang lekat banget pada pasien diabetes gitu ya.
Tapi mungkin banyak yang belum ngerti nih dok, terutama buat yang non pasien diabetes atau newbie dalam diabetes gitu ya. Sehingga kayak insulin itu sebenarnya apa sih dok? Kenapa sih selalu dikaitkan dengan insulin terus hubungan sama gula darah itu? Insulin itu sebenarnya apa dok? Dan maksudnya diproduksi di mana dan fungsinya untuk apa sih gitu? Kok ada hubungan selalu dengan diabetes gitu? Baik. Insulin itu fungsinya banyak dan kita sendiri menghasilkan insulin semua pasien. Nah, mungkin kecuali diabetes tipe 1 yang akhirnya awalnya menghasilkan insulin, tapi karena autoimun dia rusak pankreasnya, dia tidak bisa menghasilkan insulin sama sekali. Jadi kita punya pankreas, di situ ada sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Nah, pada pasien diabetes, fungsi dan jumlahnya insulin itu tidak sebaik non diabetes gitu. Nah, kita biasanya kasih obat atau kalau perlu memang tadi sesuai indikasi kita kasih insulin untuk menurunkan gula darah. Seperti itu. Jadi sebenarnya badan kita menghasilkan insulin. Tapi kalau memang fungsi dan jumlahnya tidak cukup, tidak mampu untuk menurunkan gula darah dan fungsi lainnya, ya kita bantu dari luar. Seperti itu. Jadi intinya adalah pankreas ini berfungsi untuk memproduksi insulin untuk mengontrol gula dalam darah. Betul. Tapi untuk some cases, baik yang tipe 1 karena memang itu udah bawaan, atau tipe 2 yang akhirnya insulinnya tidak bisa mengontrol gula darahnya sehingga dibutuhkan bantuan insulin dari luar gitu ya. Ya, mungkin kalau tipe 2 kita bisa mulai dengan obat dulu, tapi biasanya karena tadi kronik progresif, biasanya akhirnya kita butuh insulin juga gitu. Apalagi yang bandel ya dok. Betul. Yang tidak mematuhi 3J tadi ya. Dan juga nggak olahraga, masih merokok. Gitu. Tuh teman-teman yang masih merokok dan tidak olahraga, banyak deh dok. Dia harus berhati-hati ya, takut gula darahnya bisa tinggi seperti itu. Tapi ada nggak sih dok kayak apa ya bahasanya itu kayak ciri-ciri tanda-tanda yang jelas bahwa orang itu diabetes gitu? Karena kan selama ini tuh, sorry itu saya pemirsa ya, kayaknya banyak dari Anda itu kalau nggak MCU juga nggak ngerti tuh gula darahnya tinggi. Betul. Kan gitu. Nah berarti nggak ada gejala apa ciri-ciri atau tanda-tanda yang khas dong dok atau gimana sih? Jadi kita punya namanya 3 gejala klasik nih. 3 gejala klasik. Okay. Poliuri. Banyak berkemih, banyak buang air kecil. Banyak pipis. Banyak pipis. Nah biasanya orang nggak sadar nih saya banyak pipis atau enggak ya. Gampangnya malam kan kita tidur ya. Kok bolak-balik ke kamar mandi. Kemungkinan itu poliuri. Tapi memang ada kondisi lain. Cuma bisa menjadi salah satu gejala diabetes. Yang kedua adalah polifagi. Cepet lapar atau senangnya ngemil gitu. Kayaknya kok baru makan udah lapar lagi ya. Pengen makan lagi seperti itu. Kayak saya itu. Boleh dicek kan? Boleh dicek. Oke. Yang ketiga adalah polidipsi. Gitu. Banyak minum. Tadi karena pipisnya banyak dia jadi haus jadi banyak minum. Kadang orang diabetes itu karena nggak ada gejala ya gitu ya. Saya nggak apa-apa kok, beda sama orang demam, sesek kan langsung ke dokter nih ya Mas Raden ya. Sedangkan kalau diabetes biasanya cuma saya banyak pipis mungkin karena banyak minum. Padahal polidipsi dan poliuri itu jadi masalah ya. Tapi itu gejala klasik. Kita punya gejala lain yang biasanya sudah terkait dengan komplikasi. Nah gejala lainnya seperti apa nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Oke, baik. Ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini gimana cara mengenali gejala atau ciri-ciri awal orang mengalami diabetes. Ini penting banget untuk kita semuanya supaya bisa antisipatif dari awal ya. Kalau Anda sudah ngeh bahwa gula darah Anda sudah mulai tinggi, ya jangan nunggu MCU tahunan lah ya gitu dari kantor gitu ya. Kalau bisa MCU sendiri meskipun paket basic gitu ya. Oke, nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv ya. Kita masih bersama dengan Dr. Ade Putri Tanesa Idayu, SPPD Dokter Spesialis Penyakit Dalam, konsultan endokrinologi metabolik dan diabetes dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Oke dok, tadi itu ada beberapa gejala klasik dan tidak klasik. Nanti kita lanjutkan yang gejala yang tidak klasiknya. Tapi yang klasik dulu tuh tadi menarik ya. Ada poliuri, polifagi, dan polidipsi gitu ya. Nah itu tuh yang really tadi dokter Adip sampaikan. Saya banyak pipis karena mungkin banyak minum dok. Nah ini kan jadi korelate banget ya antara poliuri dan polidipsi. Dimana yang satunya
sering minum gitu ya dan dasarnya sering pipis. Tapi kan agak rancu juga untuk orang-orang kayak, dok, saya memang kerjanya agak lumayan banyak minum dan kemudian kerjanya di AC gitu ya. Jadi otomatis dingin saya sering pipis. Apakah itu berarti saya juga menuju ke sana? Kan jadi parno, dok. Ini harus diluruskan. Karena mungkin salah satunya kan yang malam justru harus diantisipasi yang malamnya gitu atau gimana? Iya, makanya kalau siang mungkin tadi karena dingin, karena banyak pipis, karena banyak minum. Biasanya kan ada tuh yang tumbler berapa liter gitu ya. Jadi yang gampang adalah malam, karena malam kan kita tidur, tidak minum. Gitu. Kalau malam tidak tidur kita berapa jam sekali ke toilet untuk berkemih, untuk pipis, berarti kemungkinan itu sudah polidipsi gitu. Poliuri. Nah, kalau udah poliuri dengan faktor risiko yang tadi kita sudah bahas ya, harus dicek gitu. Jadi lebih baik kita tahu dari awal daripada terlambat sudah mulai komplikasi. Seperti itu, Mas Ray. Kalau yang poliuri itu, kalau yang terutama yang malam ya, dok ya, itu dipengaruhi dari sedikit banyaknya volume air yang kita minum sebelum tidur nggak sih, dok? Atau kayak, enggak, dok, saya tuh terakhir minum tuh tadi jam 6, saya mulai tidur jam 9, itu harusnya kan udah mulai pipis tuh sebelum tidur, ini saya tadi nggak minum sama sekali, tapi tetap poliuri juga gitu. Nah, makanya mungkin kalau misalnya tadi menimbulkan keraguan atau bagaimana ya, Mas Radin, bisa kita coba. Jadi mendekati waktu tidur di atas jam 7, jam 8 malam, kita coba batasi minum. Kalau dibatasi minum masih berkali-kali berkemih, ya berarti harus segera mengecek gitu. Karena kan banyak yang dinilai, masih saya masih muda kok, dok. Betul, orang tua tidak ada yang diabetes gitu kadang gitu, ya. Gitu, ya. Jadi harus berhati-hati ya. Kalau yang polifagi, dok, ya. Itu juga kadang-kadang orang, gimana, dok, saya kerjanya tempat dingin, kan biasa kalau tempat dingin itu otomatis kita pengen makan. Lagi-lagi tempat dingin jadi di blame ya gitu ya. Nah, gimana tuh, dok? Gampangnya kok abis makan kita masih lapar gitu, rasanya pingin makan. Craving for food gitu ya. Yes, betul. Harusnya kan kalau makan, apalagi makan berat, baru lapar mungkin 4 jam kemudian. Ini kok 2 jam kayak pengen makan terus gitu. Padahal porsinya udah cukup. Porsinya udah porsi menggunung gitu. Iya, Portugal ya, porsi tukang gali. Ada lagi, dok, istilahnya Portugal. Boleh ya kalau Anda sudah makan Portugal gitu ya. Kok 2 jam masih lapar. 2 jam masih lapar, gitu wah, ya. Anda harus berhati-hati. Atau Anda harus juga makannya pakai doa kali. Oke. Nah, itu kan gejala yang klasik, dok, 3 itu ya, poliuri, polifagi, dan polidipsi. Nah, yang nggak klasik ini berarti yang lebih spesifik atau gimana? Jadi nggak klasik tuh biasanya dihubungkan dengan sudah komplikasi. Nah, ini sudah berbahaya berarti kalau sudah komplikasi gitu ya. Jadi makin cepat kita ketahui, makin bisa kita mencegah komplikasi, Mas Raden. Jadi apa? Misalnya kok mata sudah buram, misalnya sering kesemutan dan baal. Kalau wanita sering keputihan misalnya. Terus tadi ada riwayat diabetes pada kehamilan. Terus pada pria, biasanya ini yang paling ditakutin pria nih, impoten, gangguan ereksi gitu. Kalau udah ada gejala-gejala seperti itu harus dicek nih gitu. Atau kalau ada luka kok susah sembuh ya gitu ya. Udah dikasih, udah ke dokter, udah diobatin, udah dikasih antibiotik, udah di apa gitu kok lukanya nggak sembuh-sembuh. Jangan-jangan diabetes. Ini juga menarik nih ya, Dokter Adip ngomongin seputar luka, saya jadi keinget dia. Ada di masyarakat kita menganggap diabetes itu ada 2, diabetes basah dan kering. Nah, kalau luka yang nggak sembuh-sembuh gitu sampai membusuk, bahkan orang kayak, waduh harus diamputasi, itu ngomongnya diabetes basah. Tolong, dok, diluruskan masyarakat kita, ini diabetes basah dan kering ini emang kenapa gitu, atau ini ada mitos nih, mitos. Mitos udah dijawab dulu tuh ya, mitos. Kenapa sih, dok, ada yang bilang basah dan kering? Iya, memang banyak pertanyaan nih, banyak pertanyaan dari pasien ataupun awam. Dok, benar gak diabetes tuh ada yang kering, ada yang basah gitu ya. Nah, itu tadi benar hubungannya dengan luka. Kalau luka yang tadi susah sembuh, basah, bernanah, infeksi, biasanya mereka bilangnya oh diabetes basah nih gitu ya. Yang nggak basah gitu tapi luka cepat kering, oh diabetes kering nih gitu ya. Sebenarnya bukan itu, Mas Raden. Jadi hubungannya kenapa lukanya susah sembuh itu biasanya karena gula darah belum terkontrol. Atau sudah ada komplikasi ke pembuluh darah.
biasanya banyaknya kan luka di kaki nih. Sudah ada gangguan pembuluh darah di kaki sehingga lukanya susah sembuh. Bukan karena dia mengidap diabetes basah, bukan seperti itu. Jadi itu bukan jenis diabetes ya dok ya? Bukan. Melainkan jadi cerminan kondisi gula darah kita terkontrol atau tidak gitu ya. Dan sudah ada tidak. komplikasi atau belum. Oh, berarti kalau yang basah dan lama sembuhnya itu sudah dipastikan ada komplikasi salah satunya ke pembuluh darah ya? Kemungkinan besar. Dipastikan sih belum ya, cuma kemungkinan besar sudah ada gangguan pembuluh darah atau memang belum ada tapi gula darahnya tidak terkontrol gitu. Oke, ini harus cerminan diri sendiri nih ya gitu. Tapi kalau itu bukan jenis dari diabetes, sekarang diabetes sendiri ada jenisnya atau hanya dua tadi, yang diabetes tipe 1 atau tipe 2 sama yang gestasional atau 3 itu atau Oh iya, nah ada satu lagi sebenarnya. Ada satu lagi dok. Jadi pertama tipe 1 yang pada anak-anak atau remaja yang butuh insulin pasti, dia tidak bisa dikasih obat nih. Seumur hidup itu dok? Seumur hidup. Yang kedua diabetes tipe 2 ini yang banyak, yang 90% dari diabetes ini tipe 2 ini. Oh 90%? Iya, nah ini yang biasanya tadi kronik progresif. Jadi awalnya mungkin bisa obat 1 macam, 2 macam, nanti bisa ke insulin gitu ya. Nah yang ketiga tadi diabetes gestasional atau diabetes kehamilan. Nah yang terakhir ada diabetes tipe lain. Oh ada lagi dok, itu tipe lain itu apa dok? Tipe lain itu biasanya berhubungan karena misalnya ada obat-obatan yang bisa menaikkan gula, ada penyakit lain yang memang hubungannya dengan pankreas atau bisa menaikkan gula. Atau juga mungkin sekarang lagi baru-baru ini terdengar tipe 5 itu. Nah ini masuknya tipe lain itu karena gangguan di pankreasnya, seperti itu. Oke, kalau yang kayak tipe lain itu karena penggunaan obat, mesti kayak ada orang dengan komorbid tertentu mengonsumsi obat, kayak seumur hidup juga bisa pengaruh atau gimana? Bisa, memang ada obat-obatan yang bisa menaikkan gula. Makanya obat-obatan itu seharusnya memang diresepkan dokter gitu. Karena dokter kan bisa tahu efek sampingnya sehingga bisa mengontrol nih, oh kalau minum obat ini kita harus kontrol gulanya misalnya. Tapi kadang di masyarakat kita kan suka beli obat sendiri nih. Biar pinter ya. Nah takutnya obat itu yang bisa menyebabkan gula darah tinggi dikonsumsi jangka panjang, malah bisa jadi diabetes tipe lain ini. Nah, itu harus berhati-hati ya, jangan karena mudah banget beli tuh obat-obatan ya, entah di warung atau di apotek juga harus berhati-hati. Semuanya harus resep dokter, meskipun teman Anda mungkin penyakitnya sama terus konsumsi obat itu sembuh, tidak berlaku semua orang bisa gitu ya. Jadi harus benar-benar customize banget berdasarkan dari prescription dari dokter. Jadi jangan coba-coba ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali gejala awal dari penyakit diabetes. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami ya. Kalau malu mau ngomong, boleh ketik masalah Anda, masalah orang tua Anda, atau masalah keluarga Anda lah ya seputar diabetes, boleh di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Ade Putri Tanesa Idayu, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi metabolik dan diabetes dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Oke dok, tadi kan ada beberapa penyakit diabetes jenisnya ya, tipe 1 emang untuk anak dan remaja, 2 ini karena 90% lagi ya, itu yang paling banyak karena mungkin lifestyle kita dan lain sebagainya, dipengaruhi ada genetik juga, terus kemudian yang gestasional dan tipe lain, ada tipe 5 kemarin masuk yang tipe lain itu sendiri. Yang menarik ini sampai 90% dok. Nah, yang dimodifikasi atau bisa modifiable itu kan sesuatu yang itu optional kita ya. Misalnya kita bisa memilih untuk makan yang sehat atau enggak, berolahraga atau enggak, manage stres kita dengan baik atau enggak dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan itu sesuatu yang given, yang tidak bisa dimodif adalah genetik. Genetik itu kan dalam mungkin definisi banyak orang hubungannya dengan keturunan. Berarti kalau bapak ibunya ada diabetes ya udah kita pasrah aja.
bahwa kita akan diabetes juga gitu kan. Kan bapakmu diabetes dulu, sekarang berarti kamu diabetes juga dong. Nah gimana tuh dok? Nah benar, jadi kalau genetik ada keturunan nih, apalagi dua-duanya ya. Kalau satu aja 3 kali lipat beresiko, kalau 2 sekitar 5 kali lipat nih. Satu aja 3 kali lipat. Jadi kalau udah tahu nih orang tua diabetes, berarti yang bisa tadi dimodifikasi yang harus lebih ketat nih Mas Raden. Jadi udah tahu orang tuanya diabetes, apalagi misal saudaranya nih, kakak adiknya udah wah kena diabetes. Berarti dia olahraganya harus bener, makannya juga harus sehat. Tadi hindari yang manis-manis, yang sekarang kan minuman-minuman kekinian gitu ya dengan gula yang banyak. Kita hindari. Tadi manage stres, kalau masih merokok langsung stop. Kalau obesitas kegemukan, ya udah kita turunkan berat badannya. Seperti itu. Jadi jangan pasrah karena orang tua diabetes, ya udah deh saya pasrah aja deh, jangan gitu. Masih banyak kok pasien-pasien yang memang orang tuanya diabetes tapi dia nggak kena diabetes karena lifestyle-nya bagus. Itu tuh kayak berpengaruh dari generasi pertama atau bisa jadi lompat-lompat dan kayak papa mama kita nggak ada gitu. Kakek buyut kita ternyata ada, itu bisa masih pengaruh nggak sih dok? Ya pengaruh tapi tidak seberat, tidak resikonya tidak lebih banyak ya dibanding yang orang tuanya langsung gitu loh, first degree-nya gitu. Oke. Jadi kalau ada first degree-nya ini harus berhati-hati. Tapi itu bukan jaminan bahwa mereka juga pasti akan diabetes kan? Enggak, kan tadi faktor risikonya banyak, nggak cuma satu, nggak cuma keluarga, tadi nggak cuma makan manis gitu. Jadi banyak faktor risiko yang bisa menjadi diabetes. Yang kita bisa modifikasi kalau kita udah jelas nih genetiknya ada, kita harus lebih kenceng nih faktor risiko yang bisa dimodifikasinya gitu. Oke. Jadi memang harus berhati-hati ya kalau memang sudah punya riwayat diabetes seperti itu ya. Tapi kayak untuk menjadi diabetes kan dia diperlukan faktor risiko atau kelalaian orang ini gitu ya. Sehingga akhirnya mereka bisa mengalami diabetes. Tapi itu bisa berlangsung lama kan ya dok ya? Betul. Oh iya, mungkin yang banyak juga pertanyaan nih, mumpung saya ingat ya, itu katanya suka silang katanya gitu. Balik lagi itu mitos gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien diabetes perempuan nih, saya nggak mungkin diabetes dok, karena yang kena diabetes ibu saya bukan ayah saya. Gitu iya, ayah ke anak perempuan, ibu kan lagi. Itu sering dengar juga betul. gitu. Itu mitos. Jadi pokoknya kalau ada faktor keluarga orang tua ayah maupun ibu, dia beresiko diabetes, mau dia anak perempuan mau dia anak laki. Nah tadi terkait faktor risiko juga nggak mungkin kita makan gula sekali langsung kena diabetes gitu. Ini pasti jangka panjang gitu. Ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon ya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana? Halo, pagi. Saya dengan Mimi di Jakarta Selatan. Ibu Mimi di Jakarta Selatan, gimana kabarnya Bu Mimi? Baik. Baik Bu jadi Mimi. gini dok, mau tanya. Ayah saya berusia 83 tahun. Beliau sudah sekitar 10 tahun lebih lah ya kena diabetes. Nah, unfortunately yang pernah kena pertama itu adalah mata. Jadi beliau betul-betul hampir kita bilang 90% mungkin matanya udah nggak lihat. Sejak itu kualitas hidupnya drop banget, malas kemana-mana dan lain-lain. Kita khawatir metaboliknya juga kena, tapi alhamdulillah nggak apa-apa gitu ya. Pertanyaan saya nih, karena kondisi makin turun, karena mata dan dia makin nggak pede, malas bergerak. Kemudian sedikit-sedikit gampang luka gitu dok, sensitif sekali. Bagaimana kira-kira penanganan untuk usia 83 ini ke depannya dok? Terima kasih. Oke, sebelum dijawab Dokter Adep, ada yang ditanyakan untuk mengetahui kondisi papanya Ibu Mimi? Selamat pagi Bu Mimi, Bapak sudah terkontrol gula darahnya saat ini? Sudah, kadang-kadang malah sampai saking terkontrolnya kadang drop. Jadi malah kita benar-benar mesti tiap pagi di tes. Baik. Fungsi ginjal masih aman Bu Mimi? Aman so far. Aman, baik. Sedikit dibatas. Oke, berarti masalahnya adalah di gangguan di mata sampai 90% dan untuk membangkitkan penanganan supaya bisa kembali beraktivitas lagi dan kembali percaya diri gitu ya Bu Mimi ya. Quality of life ya dok. Iya, betul. Sudah ke dokter mata, sudah ada tata laksana atau operasi disarankan atau apa sudah Bu Mimi?
kayaknya udah nggak bisa dok, udah usia. semuanya udah, iya, kataraknya juga udah dari diabetesnya yang kena terutama. Oh gitu, jadi sudah ke dokter mata juga gitu ya, sudah jelas dok? Sudah. Oke, baik, terima kasih Bu Mimi di Jakarta Selatan, kita akan coba jawab ya, dan salam buat papanya, semoga bahagia selalu ya. Oke, thank you Bu Mimi. Nah, papanya Bu Mimi ini usia 83, sudah sekitar 10 tahunan mengalami diabetes dan unfortunately-nya 90% fungsi matanya sudah mulai terganggu. Sudah ke dokter mata, cuman mungkin karena ya lagi-lagi pengaruh ini bukan single factor di matanya, tapi karena diabetes yang sudah complicated gitu ya dok. Nah, gimana dok? Ya mungkin tadi salah satu keluhannya Bu Mimi jadi menurunkan kualitas hidup nih ya. Karena kalau mata, kebayang ya kalau kita tidak bisa lihat kan jadi susah ya aktivitas baik. Mungkin kita belum bahas nih tentang komplikasi nih Mas Raden sekalian ya. Jadi komplikasi diabetes ke mata itu juga salah satu penyebab kebutaan gitu. Dan tadi sayangnya kalau seseorang pengidap diabetes itu sudah kena komplikasi, kita tidak bisa kembalikan ke normal misalnya. Oh, tidak bisa regenerate ya, Mak? Oh. Betul, paling bisa tata laksana misalnya tadi ada laser atau operasi, tapi karena kondisi Bapak ya yang pasti dokter akan menimbang sesuatu tindakan itu menilai risiko dan benefitnya gitu. Kalau resikonya lebih tinggi biasanya tidak kita kerjakan gitu. Mungkin tadi bapaknya Bu Mimi ini resikonya lebih tinggi karena usia dan sudah komplikasi macam-macam, dokter juga nggak berani lakukan tindakan. Ya. Mungkin salah satunya penanganannya adalah tadi saya percaya mungkin Bu Mimi dan keluarga sudah effortnya luar biasa. Udah effortnya luar biasa. Mungkin selain tadi bantuan keluarga tuh ya, effort dari keluarga, support itu. Support sistemnya ya. Itu sangat berpengaruh. Mungkin bisa tadi disediakan caregiver kalau keluarga memang sudah sibuk atau apa gitu. Jadi ada yang membantu Bapak sehari-hari. Tapi memang kebayang bagaimana psikologis seseorang yang tadinya bisa aktivitas normal tiba-tiba matanya tidak terlihat. Itu bisa mempengaruhi juga kualitas hidup dan tadi bapaknya jadi nggak bisa bergerak. Dan tadi kembali lagi kalau tidak bisa bergerak gula darah juga kita agak susah ya gitu. Walaupun tadi Bu Mimi bilang kadang-kadang hipo ya. Hipo, dan tadi juga salah satunya orang tua bukan orang tua ya, semua pasien diabetes tidak boleh hipoglikemi. Oh, tidak boleh ya. Jadi nggak boleh mengontrol banget, malah justru gula darahnya turun. Betul. Jadi tidak boleh tinggi tapi tidak boleh berlebihan sampai hipoglikemi. Apalagi kalau usianya udah 83 tahun gitu, akan memperburuk komplikasi, juga memperburuk misalnya Bapak sudah mulai pikun gitu. Jadi saran saya untuk Bu Mimi dan keluarga mungkin support system harus dikuatkan selain tetap berkonsultasi dengan dokter yang biasa merawat Bapak untuk gula darahnya dan dokter matanya. Oke, sama yang luka tadi juga harus berhati-hati supaya nggak sering luka ya dok? Betul, jadi misalnya tadi Bapak hanya bisa tiduran, kita perhatikan nih, kadang kalau tiduran terus lecet. Nah gimana caranya Bapak ada posisi pindah-pindah supaya tidak menumpu pada satu titik yang bisa menyebabkan luka dekubitus. Atau kalau ada luka di kaki ya harus perawatan di rumah nih penting sekali. Jadi support sistem keluarga itu sangat penting sekali. Kalau memang semuanya sibuk ada caregiver atau mungkin ada anggota keluarga yang bisa menemani hari-harinya papanya gitu ya. Dan semoga papanya sehat selalu dan bisa ceria kembali bersama keluarga Bu Mimi ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar diabetes. Masih bersama dengan Dr. Ade Putri Tanesa Idayu, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi metabolik dan diabetes dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Oke, dok, di segmen terakhir ini kayak apa yang harus dilakukan ketika orang sudah masuk diabetes gitu kan? Biasanya didiagnosis setelah berapa ratus gitu ya dok ya, dan akhirnya pengobatannya seperti apa gitu? Baik, mungkin tadi tergantung diabetes ya. Kita ngomongin yang tipe 2 aja ya, yang terbanyak nih. Jadi kalau pasien pertama kali terdiagnosis diabetes itu kita punya namanya 5 pilar tata laksana diabetes.
Yang pertama edukasi. Edukasi itu penting. Jadi kita harus kasih tahu nih pasien diabetes dia tidak bisa sembuh sayangnya, tapi bisa terkontrol gula darahnya. Karena dengan gula darah terkontrol kita bisa mencegah komplikasi gitu. Memperlambat lah istilahnya memperlambat komplikasi. Oke, yang kedua adalah diet gitu. Pola makan tadi yang 3J, hindari yang makanan olahan, terus tinggi lemak, tinggi karbo, manis-manis lah ya istilahnya, minuman-minuman manis. Oke, yang ketiga adalah aktivitas fisik. Tadi. Jadi kita memang rekomendasikan semua pasien itu 150 menit per minggu. Atau 30 menit dalam 5 hari seminggunya gitu. Jangan 150 menit seminggu sekali, sehari gitu ya. Malah pingsan nanti hipo. Gitu. Yang keempat baru farmakologis gitu. Ya entah obat, entah insulin. Dan yang kelima adalah pengendalian gula darah mandiri. Karena biasanya ada pasien udah 4 dijalanin tapi nggak pernah ngecek gula nih gitu. Jadi kalau ke dokter ditanya gulanya berapa Bu? Nggak tahu dok, nggak pernah ngecek. Kita juga susah ya dokter ya mau apakah dosisnya naik, mau turun, jangan-jangan pasien sering hipoglikemi gitu kan. Karena tadi kembali lagi, selain gula darah tinggi, gula darah rendah juga berbahaya untuk pasien, akan memperburuk komplikasinya juga gitu. Nah 5 pilar diabetes ini nih yang harus dijalankan semua gitu. Oke. Nah untuk khusus pasien diabetes itu di angka normalnya yang aman bagi mereka itu di angka kisaran berapa sih dok? Atau per persen itu beda atau gimana? Betul, kita punya target masing-masing. Makin tadi seperti orang tua Bu Mimi, makin tua kita makin jangan terlalu ketat gitu. Jangan sampai hipoglikemi. Antara 100-200 tadi orang tuanya Bu Mimi, bahkan 200 naik sedikit nggak apa-apa dibanding hipoglikemi. Jadi untuk yang usia 83 tahun ya di atas sudah geriatri lah ya, masih di atas 60 tahun kita biasanya tidak terlalu ketat. Tapi kalau masih muda kita punya target gula darah puasa di bawah 130. Gula darah puasa di bawah 130. Antara 90 sampai 130. Itu masih aman ya? Aman. Itu malah targetnya. Targetnya. Antara 90 130. Sewaktu atau setelah makan kita buat di bawah 180. Itu target kita. Jadi kalau ada lebih dari 180 di sewaktu atau lebih dari 130 puasa, dia udah masuk diabetes atau masih pre-diabetes? Oh, itu kan untuk target yang sudah terdiagnosis diabetes. Nah, kalau belum terdiagnosis itu ada ininya lagi, ada patokannya lagi, beda lagi gitu. Jadi kalau faktor resiko tadi banyak, ya segera cek deh ke fasilitas kesehatan terdekat bisa gitu. MCU bisa. MCU untuk mengetahui kondisi gula darahnya seperti apa gitu ya dok ya. Dan itu pasti membuat Anda lebih terjaga dan sadar sedari dini kalau Anda punya resiko diabetes. Karena sekali lagi kita ngomongin diabetes sekarang itu bukan penyakitnya lansia lagi ya dok ya. Banyak orang-orang muda, anak-anak muda yang apa ya bahasanya notabene itu masih dewasa dan produktif yang akhirnya juga mengalami diabetes. Sayangnya mereka nggak ngeh bahwa gula darahnya sudah tinggi karena satu mungkin pola makannya yang tidak dijaga, pola minum dan pola istirahatnya juga harus terkontrol dengan baik. Oke, terima kasih Dokter Adep. Hari ini kita mendapatkan banyak sekali tamparan yang baik ya dalam artian untuk lebih konsisten menjaga kesehatan kita supaya tidak mengalami diabetes meskipun ya banyak godaan ya dok ya di luar sana. Betul. Makanan minuman bikin lidah kita bergoyang, tapi hati-hati diabetes mengintai. Terima kasih dok, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga bermanfaat untuk semua. Sangat bermanfaat sekali, terima kasih dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Adep, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, jaga makan Anda, jaga minum Anda, istirahatnya dijaga, stres manajemennya juga dijaga supaya tidak mengalami diabetes. Sampai jumpa.